Sebelumnya, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Kelompok kami akan melakukan pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kinarisya Arni dengan akhiran NIM 017. Perkenalkan, nama saya Nika Eden Paramita dengan akhiran NIM 003. Perkenalkan, saya Lucia Gemani dengan akhiran NIM 025. Perkenalkan, nama saya Ibu Sri Purina Putri dengan akhiran NIM 041. Sebelum menyimak videonya, kami ingatkan terlebih dahulu untuk selalu mencuci tangan baik sebelum maupun sesudah melakukan tindakan pemeriksaan dengan teknik yang benar. Sebelum masuk ke data objektif, maka akan dilakukan data subjektif. Bidan dan pasien akan duduk berhadap-hadapan. Bidan akan menyiapkan tempat yang nyaman dan menjaga privasi pasien. Pengumpulan data mulai dari pengenalan nama bidan dan pasien, keluhan dan tujuan pasien datang, dan bidan akan menjelaskan prosedur dan tujuan pemeriksaan selanjutnya. Pak bidan akan meminta izin kepada pasien akan dilakukan pemeriksaan pada wajah. Pertama, akan dilakukan pemeriksaan pada rambut, yaitu memeriksa kebersihan, warna rambut, dan kering dan tidaknya rambut. Yang kedua, bidan akan melakukan pemeriksaan pada konjungtiva, apakah berwarna pucat, merah, ataupun pink. Soalnya akan memeriksa sklera, apakah berwarna putih, kuning, maupun merah. Dan bidan akan memeriksa area kelopak mata, apakah terdapat odim atau bengkak ataupun tidak. Selanjutnya akan melakukan pemeriksaan pada hidung menggunakan penlet atau senter, memeriksa kebersihan hidung dan terdapat polip atau tidak. Selanjutnya membuka mulut pasien dengan memeriksa bibir, gusi, gigi, lidah, dan apakah terdapat sariawan gigi berlubang pada pasien, sambil menanyakan riwayat yang pernah dialami pada mulut pasien tersebut. Selanjutnya, lakukan pemeriksaan pada telinga pasien, apakah terdapat kotoran ataupun tidak melalui dari telinga kanan dan telinga kiri pasien. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan pada leher pasien. Jadi di sini akan memeriksa kelenjar tiroid pada pasien. Jadi anjurkan pasien untuk menelan apakah terdapat rasa sakit atau tidak. Soalnya memeriksa kelenjar limfenya dan menganjurkan pasien menghadap ke kanan apakah terdapat benjolan pada vena jugularis pasien tersebut. Jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada area mamai dan juga abdomen. Sebelum melanjutkan ke pemeriksaan fisiknya, tenaga kesehatan terlebih dahulu menjelaskan bagaimana tujuan dilakukannya pemeriksaan pada area mamai dan juga abdomen. Sebelum itu, tenaga kesehatan juga membantu untuk membuka pakaian pasien serta memudahkan pemeriksaan. Pemeriksaan pertama dilakukan dengan inspeksi atau melihat bentuknya dari mamai, apakah bentuknya simetris atau tidak, dan apakah tampak benjolan yang mengarah ke patologis. Pemeriksaan kedua dilakukan dengan palpasi, yaitu dengan meraba dengan tujuan yang sama untuk mengetahui apakah ada benjolan yang mengarah ke patologis. Sama halnya dengan pemeriksaan fisik pada mamai, pemeriksaan pada abdomen juga didahului dengan menjelaskan kepada pasien apa tujuan dari dilaksanakan pemeriksaan fisik tersebut, dan juga bantu pasien untuk membebaskan diri dari pakaiannya. Pemeriksaan fisik pada abdomen juga dilakukan dengan tujuan mengetahui apakah ada masalah pada abdomen tersebut. Nah, yang pertama dilakukan itu adalah mengecek dengan cara palpasi apakah perut pasien kembung atau tidak. Kemudian tujuan selanjutnya adalah untuk mengetahui apakah di area abdomen pasien tersebut terdengar bising usus atau tidak.
dengan cara menggunakan stetoskop. Setelah pemeriksaan selesai dilakukan, bantu kembali pasien untuk merapikan pakaiannya dan tetap jaga privasi pasien. Jadi saya akan melanjutkan pemeriksaan di depannya kali ini. Selanjutnya, di sini saya akan melakukan pemeriksaan vulva hygiene, yang mana pemeriksaan vulva hygiene ini bertujuan untuk mempertahankan kesehatan serta tujuan untuk mencegah infeksi. Setelah itu, jangan lupa untuk selalu mencuci tangan. Nah, seperti biasa, mencuci tangan selalu menggunakan gerakan yang benar atau 6 langkah cara yang benar dalam mencuci tangan. Setelah itu, mulailah melakukan persiapan. Persiapan, kita mulai dari mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Setelah itu, pembersihan vulva hygiene akan dilakukan. Yang pertama dari membersihkan labia mayora kiri terjauh, setelah itu ada labia mayora kanan terdekat, dan setelah itu ada labia minora kanan terjauh, dan ada labia minora kiri terdekat. Setelah itu dilanjut dengan membersihkan dari klitoris hingga anus. Setelah itu akan dilakukan pemeriksaan dan untuk mengetahui apakah ada kelainan pada vagina dengan menggunakan spekulum. Caranya dengan memasukkan spekulum ke arah miring, lalu lepaskan spekulum dengan arah mendatar di dalam vagina. Setelah itu buka spekulum, dan setelah dibuka, tutup kembali jika sudah menemukan hasilnya. Tarik kembali spekulum ke arah yang miring. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, ingat selalu untuk membersihkan alat terlebih dahulu dan membantu ibu untuk merapikan pakaiannya. Setelah itu, lepaskan sarung tangan dan mencuci tangan dengan menggunakan 6 teknik yang benar. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemeriksaan fisik bagian ekstremitas. Sebelum melakukan tindakan, ada baiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu dengan air bersih dan sabun, lalu kembali melakukan tindakan. Yang pertama yaitu berupa inspeksi atau melihat dengan cara menyuruh ibu untuk memperlihatkan tangannya. Dimulai dari pemeriksaan kuku, kita lihat apakah kukunya bersih, panjang, ataupun kotor. Lalu menekan ujung kuku ibu. Jika kurang dari 2 detik sudah berwarna merah muda kembali, maka ibu tidak mengalami indikasi anemia. Selanjutnya yaitu palpasi dengan cara menekan punggung tangan ibu. Kita melihat apakah ada odem. Untuk pemeriksaan odem atau bengkak pada ibu, jika terdapat bengkak maka bisa saja menjadi salah satu indikasi patologi. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pada kaki. Hampir sama dengan pemeriksaan pada tangan, dimulai dari kuku terlebih dahulu. Kita melihat apakah kuku ibu bersih, panjang, ataupun kotor. Lalu dengan cara menekan kuku ibu, jika kurang dari 2 detik sudah berwarna merah muda kembali, maka ibu tidak mengalami indikasi anemia. Selanjutnya ada palpasi, di mana dengan cara menekan punggung kaki, tulang mata kaki ataupun tulang kering pada kaki. Kita melihat apakah ibu mengalami odem. Tetapi pada ibu hamil memang sering mengalami odem ataupun bengkak pada kaki. Selanjutnya, pemeriksaan refleks pada ibu hamil dengan cara menyuruh ibu untuk duduk dengan kaki diturunkan hingga membentuk sudut 90 derajat. Lalu, suruh ibu untuk tidak tegang dan rileks pada kakinya agar memudahkan pemeriksaan. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara perkusi atau mengetuk pada bagian lutut dengan menggunakan patella hammer. Jika pada saat diketuk ada refleks seperti menendang, maka refleks ibu bagus. Refleks yang bagus ini artinya ibu tidak kekurangan vitamin B12 dan vitamin C. Berarti pemenuhan gizinya sudah terpenuhi.